crazy. She's poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Hari ini pasti ada pertanyaan. Kenapa kok kelas 4 dan kelas 5 kelasnya digabung? Ya, Pak, kenapa? Karena guru kelas 4-nya sedang sakit. Jadi kelas 4 dan kelas 5 digabung jadi satu. Jadi kita doakan semoga guru kelas 4 lekas sembuh supaya bisa mengajar kembali. Amin. Sebelum belajar hari ini, anak-anak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya bisa dalam hati yang menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan terlebih dahulu. Untuk kelas 4 siapa yang tidak hadir? Ini ya, Pak. Nah, untuk kelas 5 Ada semua, Pak. ada semua. Nah, untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang gaya magnet. Adapun tujuan pembelajarannya itu, yang pertama itu mengetahui pengertian dari magnet, yang kedua itu mengetahui sifat-sifat magnet. Untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Tujuan pembelajaran sumber daya alam itu untuk mengetahui pengertian sumber daya alam. Yang kedua itu mengetahui jenis-jenis sumber daya alam. Nah, kita masuki materi yang kelas 4 dulu ya, tentang pengertian magnet. Itu kelas 4 ada yang tahu nggak magnet itu apa? Nggak tahu, Pak. Magnet itu adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Nah, sifat-sifat magnet itu ada banyak. Untuk yang pertama yaitu dapat menarik benda magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, ada yang tahu nggak contohnya benda magnetis itu apa? Benda yang terbuat dari besi atau logam. Ya, nah, itu benda magnetis itu contohnya kayak paku, terus peniti, dan juga jarum pentul. Itu yang kedua itu sedangkan benda yang tidak dapat ditarik magnet itu disebut benda non magnetis. Contohnya seperti plastik, kertas, dan kayu. Nah, berdasarkan kemampuannya ditarik oleh gaya magnet, benda dibagi menjadi yang pertama itu ada ferromagnetik atau benda yang kuat saat ditarik oleh magnet. Yang kedua yaitu paramagnetik, benda yang lemah ditarik oleh magnet. Yang ketiga diamagnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Untuk sifat yang kedua itu mempunyai dua kutub magnet, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Nah, biasanya kutub selatan itu dilambangkan dengan huruf S ya. Iya. Nah, untuk kutub utara biasa dilambangkan dengan huruf N. Untuk sifat yang ketiga itu medan magnet membentuk gaya magnet. Gaya magnet tidak hanya berada di ujung-ujung magnet saja, tetapi juga berada di seluruh bagian magnet. Daerah di sekitar magnet itu biasa disebut dengan medan magnet. Untuk yang keempat itu keistimewaan dua kutub pada magnet. Jika kutub magnet yang sama didekatkan itu akan menjadi tolak menolak. Nah, jika kutub magnet yang berbeda didekatkan, dia akan tarik menarik. Yang kelima yaitu sifat magnet dapat hilang. Nah, magnet itu dapat berkurang atau hilang jika yang pertama itu dipukul secara terus-menerus, yang kedua dipanaskan atau dibakar, yang ketiga jatuh atau dibanting berulang kali. Nah, di sini pun ada juga bentuk-bentuk magnet itu ada banyak. Untuk yang pertama itu bentuknya bisa seperti ini.
ini adalah bentuk-bentuk dari magnet. Nah, untuk bentuk dari magnet yang pertama itu ada magnet batang, yang kedua ada magnet Jerman, yang ketiga ada magnet ladang, yang keempat ada magnet silinder, dan yang kelima itu ada magnet yang lingkaran. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi magnet. Bagaimana kelas 4 ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Sudah tidak. Di sini Bapak punya kertas lembar pertanyaan bagi kelas 4. Tolong diisi ya. Iya, Pak. Nanti kalau sudah dikumpul. Iya, Pak. Jika kita sembari menunggu kelas 4 mengerjakan, kita masuki ke kelas 5. Di kelas 5, ada yang tahu nggak apa itu sumber daya alam? Tidak tahu. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, manfaat alam bagi manusia itu ada 3. Yang pertama itu ada pangan, yang kedua ada sandang, yang ketiga ada papan. Nah, untuk kebutuhan pangan itu sebagai bahan sumber makanan, untuk kebutuhan sandang sebagai bahan dasar membuat pakaian, untuk kebutuhan papan sebagai bahan untuk membuat tempat tinggal. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada yang tahu nggak sumber daya alam dapat diperbaharui itu apa saja? Sumber yang dapat diperbaharui mungkin hutan. Ya, itu merupakan salah satu contohnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu ada 2. Yang pertama itu hayati dan non-hayati. Hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan dan lain-lain. Nah, contoh dalam hewan itu ada beberapa seperti sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Nah, untuk contoh dalam tumbuhannya seperti ada sayur-mayuran seperti wortel, kubis, kentang, dan lain-lain juga. Nah, walaupun sumber daya alam hayati ini dapat diperbarui, kita juga tetap harus melestarikannya. Karena suatu hari nanti tumbuhan atau hewan juga habis dan punah jika kita tidak melestarikannya. Yang kedua itu non hayati. Tahu nggak pengertian dari non hayati? Iya. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Non hayati itu kebalikan dari hayati ya. Sumber daya alam non hayati itu berasal dari bukan makhluk hidup, atau berasal dari benda mati. Contohnya kayak sinar matahari, tanah, dan juga air. Nah, salah satunya air. Air itu mengalami siklus air tidak akan pernah habis karena selalu mengalami pembaruan. Namun sumber daya non hayati bisa menurun kualitasnya. Seperti air di sungai zaman dahulu dapat langsung diminum dan masih asri. Namun pada zaman sekarang banyak air di sungai dan banyak yang kemungkinan penduduk yang sudah tercemar karena banyaknya sampah jadi kualitasnya menurun. Nah, meskipun sumber daya non hayati tidak akan pernah habis di alam, namun kualitasnya sudah banyak menurun jika kita tidak pernah menjaga dan melestarikannya. Nah, untuk jenis yang kedua itu kan ada 2 ya jenis sumber daya alam kan. Nah, yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya dalam waktu lama.
Ada yang tahu nggak contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Nah, itu contoh bernegara. Nah, sumber daya alam terbarukan dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada energi. Energi itu kayak kincir angin yang besar untuk membuat listrik. Yang kedua itu ada emas dan logam sebagai perhiasan. Yang ketiga itu ada pasir sebagai bahan bangunan. Nah, itu materi untuk sumber daya alam. Bagaimana kelas 5? Ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak, kerjakan soal berikut nanti jawab. Enggak. Pas sudah Kak. Di sini ada pertanyaan boleh Pak? Ya, boleh. Nomor 4 ini kan pertanyaannya contoh sumber daya non hayati yang berasal dari alam. Ya, Di sini yang B itu air tanah. Air tanah itu apa? air dari tanah. Oh, air Itu air dari tanah dua. Terima kasih Bapak. Bagaimana kelas 4 sudah selesai? Sudah Pak. Kumpul di sini ya. Iya. Terima kasih. Bagaimana kelas 5 sudah selesai?
Bagaimana kelas 5 sudah selesai? Sudah Pak. Kumpul ya. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan kepada kelas 4 yaitu materi tentang magnet kan. Apa yang bisa kelas 4 tarik kesimpulan mengenai materi magnet tersebut? Magnet adalah suatu benda yang bisa saling tarik menarik, yang memiliki kutub utara dan selatan. Magnet memiliki 5 bentuk, yaitu magnet bakar, jata, lada, lingkaran, dan silinder. Dalam area yang ada di sekitar magnet itu disebut dengan area magnet. Benar ya. Nah, untuk kelas 5 apa yang Anda ketahui tentang materi sumber daya alam ini? Sumber daya alam yaitu semua sumber yang berasal dari alam. Terus Sumber daya alam itu ada yang bisa dikembangkan dan tidak bisa dikembangkan. Sumber daya alam yang bisa dikembangkan yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati yaitu contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Sumber alam non hayati itu seperti air, matahari, bulan, bumi, dan sebagainya. Terus sumber daya alam yang tidak dapat terbangui yaitu contohnya seperti batu bara, emas, dan lainnya. terima kasih ya, itu sudah benar. Nah, selanjutnya itu Bapak punya tugas kepada kelas 4 dan kelas 5. Untuk kelas 4 itu tolong dicatat ya. Iya Pak. Tugasnya yaitu Bapak bacakan saja. Untuk tugasnya itu kelas 4 tolong carikan contoh-contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, untuk tugas kelas 5 Bapak minta tolong carikan contoh benda-benda yang termasuk dalam menghayati dan tidak menghayati. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.